lembaga-lembaga yang lain kan setahu ana dari Robito Alawiyah pemalsu nasab. Yang bina kepada Habib tapi kada ada silsilahnya atau kada dari Robito Alawiyah Maktab Daimi, kita pukuli aja. Ya, saya sebut lembaga syayatin contohnya. Kenapa saya buat atau menyebut lembaga syayatin? Karena isinya setan semua. Siapapun dengan bebas bisa membuat lembaga. Mereka bentuk lembaga juga, Pak, menyaingi Robito Alawiyah. Untuk apa? Menaungi dan mensahkan mereka yang palsu-palsu Power Rangers. Habib-habib palsu yang menunjukkan buku, maka kita tegaskan bahwasanya tidak ada yang diterima oleh habaib seluruh dunia kecuali hanya Maktab Ad-Daimi di bawah naungan Robitotul Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya ingatkan, kamu mengikuti siapa, lebih percaya kepada yang mana, tetap saja kita akan sepakat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan jalan yang terbaik, mendapatkan hal-hal terbaik baik di dunia wabil khusus dan lebih utama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi anggap ini bukan sebuah perdebatan kebencian kelompok tertentu kepada kelompok tertentu. Ini dinamika saja, namanya kehidupan, mesti ada yang namanya cekcok. Cuma terkadang kita itu tidak tahu ini perdebatan antara siapa, pemain intinya itu apa, perdebatan utamanya itu seputar apa. Lalu meluas, lalu tiba-tiba menjadi ini seolah-olah antar pribumi dengan habaib. Padahal ini kan masalah nasab, bukan masalah yang lain. Sementara pribumi dengan pendatang itu kan tidak ada urusan dengan soal nasab ya. Jadi mari saya urai ya, pelan-pelan di mana letak persoalannya. Nah, begitu. Yang pertama, kalau kita mendengar narasi beberapa habib di awal itu, mereka rata-rata membawa nama Robitoh Alawiyah sebagai pengabsah seseorang berstatus sebagai habib. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kan mereka yang mengisbat itu habib. Ya mereka yang punya standar. Kalau menurut mereka tidak masuk, berarti mereka anggap palsu. Ya urusan mereka. Urusan mereka. Toh misalnya soal orang yang muntasib ilan Nabi, atau orang yang bernasab kepada Rasulullah, atau orang yang termasuk dzurriyyah Rasulullah, tidak semuanya disebut habib. Maka ya sudah, disikapi sederhana saja. Iya, kalau untuk disebut habib memang harus ada stempel Robito atau stempel Lajnah Daimi atau stempel mereka. Tetapi kalau untuk disebut dzurriyyah Rasulullah, mungkin ada instansi lain yang punya hak atau punya legalitas untuk memberikan stempel seseorang itu bersambung kepada Rasulullah min dzurriyyatin Nabi atau bukan. Ini kita mengurai suasana namanya, menanggapi ucapan orang itu secara sederhana. Kalau memang lebih enak ditanggapi secara harfiah, ya sudah secara harfiah. Tetapi kalau memang ada indikasi mereka itu menolak orang lain yang bukan Robito sebagai dzurriyyah Rasul, sehingga pencatatan nasabnya disebut palsu, disebut setan-setan, disebut Power Rangers. Artinya palsu itu bukan dzurriyyah Nabi mengaku dzurriyyah Nabi, bukan keturunan Rasul mengaku keturunan Rasul, sehingga disebutnya palsu. Berarti habib di sini hanya perbedaan istilah. Yang mereka maksud dengan habib adalah istilah untuk seseorang yang keturunan Rasulullah. Oh, itu persoalan. Kenapa? Karena lajnah atau lembaga yang mengabsahkan itu bukan hanya Robitoh Alawiyah. Ketika ada perbedaan antara satu lajnah dengan lajnah yang lain, kalau mau diklaim mana yang lebih sahih, maka harus siap ada uji, entah uji ilmiah atau uji apa. Nah, dari sini muncul polemiknya.
karena ada satu pihak yang menyerang pihak yang lain dengan narasi-narasinya, bahkan bukan personal tapi membawa-bawa instansi, maka pohon dari instansi itu pun akan dipersoalkan. Ini kan sebetulnya hukum alam ya. Kalau dalam Al-Qur'annya itu kan kita dilarang mencaci sesembahan orang lain, khawatirnya mereka mencaci sesembahan kita. Syaddud darai, menutup pintu kemungkinan akan muncul hal-hal yang buruk ya. Kalau dalam hadis itu jangan menghina bapaknya orang lain ya. Kenapa? Nanti bapakmu akan dihina oleh orang lain ya. Jadi kan seperti itu. Kamu mempertanyakan nasab orang lain, nanti nasabmu juga dipertanyakan. Berarti ini kan siklus biasa. Maka harus siap konsekuensinya. Sesederhana itu sebetulnya. Lalu pribumi di sini apa urusannya? Toh ini antara orang-orang yang mengklaim bernasab. Memang kalian pribumi, saya juga pribumi bernasab? Enggak. Saya ikrarkan saya tidak bernasab kepada siapa-siapa. Ya saya kepada bapak saya pada kakek saya ya. Dari jalur ibu kepada kakek saya dari jalur ibu, ya gitu-gitu saja. Biar kamu tahu itu. Jangan kita digiring-giring ini pribumi mendukung ini, pribumi mendukung itulah. Pribumi itu apa statusnya? Kalau persoalan diperbudak atau apa itu kan bahasa kalian saja. Toh kamu melihat orang-orang yang dicetuskan dari Robito atau apa, tidak cuma satu orang, ada yang lain. Ada, masa menghukumi satu instansi dengan satu orang atau dua orang, kan tidak fair namanya. Jadi mari kita tahu diri. Ini adalah perdebatan ilmiah antara orang-orang yang mungkin merasa absah sebagai dzurriyyah Rasulullah. Silahkan mereka berdebat. Kita tidak perlu terpancing. Sebagai pribumi itu ya menonton saja. Ya silahkan kalian berdebat, begitu saja. Toh misalnya mereka terbukti atau tidak terbukti, apa urusannya dengan kita? Tidak berkaitan dengan nasab kita. Itu dengan nasab mereka. Makanya pikirkan nasib kita saja. Ngapain mikirin nasab orang lain? Ya silahkan kalian berdebat, tes DNA lah, tes jigong lah, tes liur lah, silahkan. Kalau dari Robito Alawiyah memang mampu membuktikan kalau Dzurriyyah Wali Songo itu palsu, silahkan argumentasikan kalau dianggap perlu. Kalau dari tim Naat atau tim pencatat Wali Songo itu berhasil merasa bisa membuktikan Alawiyah itu palsu, silahkan. Sama dengan kita nonton TV saja, nggak usah kita baper. Kadang-kadang kan kita terlalu baper. Kita hanya supporter tapi baper. Nah, itu keterlaluan ya. Kita jadi terbengkalai. Makanya saya tidak pernah mengisbat ini itu. Saya hanya membacakan kitabnya di bagian mana dipersoalkan, apa yang dipersoalkan, apa persoalannya. Tahu diri, kita tahu diri. Sebagai pribumi bukan orang yang berhak mengklaim nasab sana nasab sini, biar mereka yang berhak. Sama dengan orang sama-sama kaya, rebutan mana yang lebih kaya. Terus kita yang kere kok ikut-ikutan, kan nggak tahu diri kita. Apa manfaatnya untuk kita ikut-ikutan ya? Kalau masalah mensupport iya, tapi ngapain kita itu seolah-olah terlibat dalam pertarungan itu ya. Kadang-kadang kita itu sebagai supporter saja rasanya itu lebih hebat dari pemainnya. Nah, itu kan kita nggak tahu diri ya. Kita ya sudah urusan kita masing-masing. Mereka mau berdebat, nggak akan ada kisruh-kisruh juga. Ya biarkan saja begitu. Berdebat di atas kertas lah, berdebat di panggung lah, berdebat di meja lah, silakan. Silakan. Misalnya sudah kalah secara ilmiah masih ngaku sebagai Habib, ya urusan mereka. Dosa-dosa mereka. Kita tidak mau hormat, tidak perlu kita hormati. Ngapain? Kalau kita tidak yakin, apa urusannya? Kalau kita yakin, kita hormati. Kita, mereka, semua itu. Kalau di tatanan apa yang kamu lakukan adalah apa yang akan kamu tuai, itu sama. Kamu memilih untuk tidak menghormati, ya urusan kamu. Kalau salah, kamu yang tanggung jawab. Kamu memilih untuk tetap menghormati husnudzon, ya urusan kamu. Kalaupun itu salah atau benar, tetap kamu yang bertanggung jawab. Semua orang itu bertanggung jawab atas mulutnya sendiri, tangannya sendiri. Ketika orang lain tiba-tiba ditimpakan kepada kita kesalahan dia, karena dia bersumber dari kita. Jadi sebetulnya kita pencetusnya. Bukan dosa orang ditanggung kita, bukan. Tapi dosa orang itu terjadi karena dosa kita, maka kita mendapatkan kiriman dosa. Jadi bukan karena dosa dia, enggak. Karena kita yang menjadi pemicunya.
Jadi begitu, maka tidak ada pertentangan antara ya orang menanggung dosanya sendiri, tetapi ada orang yang menyesatkan orang lain lalu orang tersesat, kita dapat dosanya. Sebetulnya bukan kita nanggung dosa dia, dosa dia ditanggung dia sendiri, tapi kita dapat bagian karena kita menunjukkan. Sama dengan dalam kebaikan, kamu menunjukkan kebaikan, kamu dapat pahala dari kebaikan orang lain, bukan berarti kamu ngambil pahala dia, enggak, dia dapat, tidak berkurang sama sekali. Tapi karena dapat dari kamu petunjuknya, kamu dapat jatah, dapat bagian. Sesederhana itu. Kalau ini kita tanamkan, apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita tanam, apa yang akan kita persembahkan, nanti itu yang kita petik, itu yang kita ambil, itu yang kita nikmati. Enggak pernah ada urusan dengan orang lain. Begitu ketika ada urusan dengan orang lain, ketika kita mengajarkan sesuatu, kita mencekoki orang dengan narasi sesat, lalu orang tersesat, kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita sebagai pemulanya. Allahumma hdina ahda sabil. Jadi ini terus berdebat terus, tetapi jangan baper. Kalaupun misalnya tiba-tiba dua instansi atau orang-orang yang terlibat mau berhenti, mau mundur masing-masing, karena jangan-jangan kalau sama-sama buka-bukaan sama-sama nggak jelas, bisa jadi. Misalnya yang dari Ba'alawi dipertanyakan nggak ada kitab nasabnya. Jangan-jangan yang dari satunya cuma bermodal manuskrip, lalu secara dicari ke atasnya juga tidak ditemukan ulama nasab menyebut namanya, kan repot juga nanti ya. Repot. Allahumma hdina ahda sabil. Semoga Allah jadikan kita mendapatkan pilihan terbaik, ada di jalan yang terbaik. Amin Allahumma amin.